Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, RB Ali Hafiz Maulana. Saya Adit Ahmadi. Saya Samsuri Rahmat. Saya Nurlaila. Saya Sifatik Fatimah. Kami di sini untuk mempresentasikan tugas kami di mata kuliah e-commerce yang bertemakan Lazada. Pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang dari Lazada Group. Lazada Group adalah sebuah perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket Internet dan Pierre Prognat pada 2012 dan dimiliki oleh Alibaba Group. Pada 2014, Lazada Group mengoperasikan situs di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan meraih sekitar 640 juta US dollar dari beberapa putaran investasi dari para investornya seperti Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JP Morgan Chase, Investment AB Kinetic, dan Rocket Internet. Lazada sebagai perusahaan yang bergerak di bidang retail e-commerce di Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dari berbagai kategori, mulai dari kategori elektronik, dekorasi rumah, produk kesehatan, hingga produk kecantikan. Dengan cukup mengakses situs maupun aplikasi dari Lazada, ditunjang dengan fasilitas multi-payment termasuk cash on delivery, memberikan kemudahan bagi konsumen khususnya di Indonesia untuk mendapat barang-barang terbaru yang diinginkan. Selain memberikan kemudahan transaksi, Lazada juga memberikan berbagai promo serta diskon dengan potongan harga murah dan penawaran-penawaran yang pastinya menarik untuk para pembeli. Untuk informasi mengenai segala produk dapat diakses di website Lazada Indonesia, yaitu lazada.co.id. Lazada merupakan perintis e-commerce di beberapa negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan beberapa pengalaman belanja online cepat, aman, dan nyaman. Bagi Lazada, prioritas tertinggi adalah untuk menciptakan pengalaman belanja online terbaik untuk setiap pelanggan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membicarakan model bisnis Lazada. Model bisnis Lazada adalah B2C atau yang bisa disebut business to customer. B2C adalah bentuk jual beli produk atau jasa yang melibatkan perusahaan penjual dan konsumen akhir yang dilakukan secara elektronis. Atau lebih tepatnya, B2C adalah suatu aktivitas e-bisnis dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa, yang dapat diistilahkan dengan transaksi pasar. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang strategi penjualan Lazada sendiri ya. Alat promosi penjualan yang digunakan Lazada diantaranya adalah Lazada menggunakan alat promosi diskon seperti voucher, flash sales, special offer from partner, dan melakukan kegiatan pameran dagang. Dan dalam hal-hal ini dimaksud seperti voucher itu mereka memberikan voucher bisa mendapat potongan harga untuk membeli produk di Lazada. Untuk flash sale sendiri itu mereka membuat program yang di mana barang itu dijual dengan harga diskon di waktu tertentu. Jadi masyarakat atau customer mereka akan lebih melihat atau men-stalking Lazada lah, menunggu untuk waktu yang tepat untuk membeli barang-barang yang mereka suka. Dari special offer from partner sendiri itu Lazada mereka memiliki partnership atau kerjasama dengan store-store resmi di Indonesia. Official store tersebut bisa saya contohkan seperti Sport Station, Erigo Store, dan lain-lain. Mereka kalau misalnya Anda membeli di Lazada dengan merek-merek tersebut, biasanya dalam waktu tertentu mereka punya sales off-nya sendiri atau diskon. Selanjutnya adalah sumber pendapatan Lazada. Bisa kita lihat di bawah sini, sumber pendapatan Lazada terdiri dari produk bersponsor, toko resmi, jasa pembuatan konten, workshop berbayar, jasa pengiriman, dan produk digital. Nah, produk bersponsor ini merupakan fitur yang disediakan Lazada yang memungkinkan pedagang untuk mempromosikan barang dagangannya pada halaman deskripsi toko penjual lain. Contohnya ketika kita mencari laptop. Biasanya, pada deskripsi laptop yang kita cari, itu ada produk serupa namun dijual oleh toko penjual lain. Nah, skema pada fitur ini itu berpatokan pada biaya per kliknya. Namun, penjual juga dapat menganggarkan sendiri saldo yang dibutuhkan untuk menggunakan fitur ini. Berikutnya adalah toko resmi. Di Lazada,
Toko resmi ini bernama Lasmal, biasanya ditandai dengan tulisan Lasmal. Nah, Lasmal ini diisi oleh merek-merek yang sudah memenuhi syarat dan kredibel. Contohnya seperti Asus, Xiaomi, Samsung, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah jasa pembuatan konten, di mana di Lazada, layanan ini bernama Lazada Service Marketplace, di mana fitur jasa yang disediakan bersama pihak ketiga ini bervariasi dari produk fotografi dan video produk, desain toko, pinjaman modal usaha, sistem manajemen toko, hingga layanan chatting yang melayani pengunjung toko. Berikutnya adalah workshop berbayar. Di Lazada, fitur ini bernama Lazada Academy, di mana Lazada secara berkala menggelar kelas berbagai ilmu antar trainer dengan pedagangnya agar dapat mengoptimalkan bisnis online yang maksimal di platform tersebut. Nah, selanjutnya adalah jasa pengiriman. Di Lazada, jasa pengiriman ini bernama Lazada Express, di mana konsumen dapat menggunakan layanan ini untuk mengirimkan barang pesanan mereka. Nah, dan yang terakhir adalah produk digital. Sama seperti pada toko penjualan e-commerce lain, produk digital ini berupa pulsa, paket data, token listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Customer Relationship Management. Berkembangnya teknologi informasi terutama di bidang e-commerce memberikan dampak yang besar terhadap gaya hidup masyarakat pada umumnya. Lazada merupakan salah satu bisnis online terbesar di Indonesia yang merupakan sebuah entitas e-commerce yang memberikan dampak dan atau pengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Semua pola kehidupan masyarakat dapat berubah, mulai dari cara menggunakan barang-barang konsumtif sampai pada kebutuhan yang sangat penting lainnya. Lazada menjadi salah satu bisnis online yang memiliki pengaruh besar terhadap gaya hidupnya, tetapi pada inovasi-inovasi yang dimilikinya. Lazada memberikan sebuah inovasi e-commerce baru dalam menghadapi persaingan global ini. Lazada mampu bertahan dalam hal ini karena melakukan inovasi penawaran yang menarik konsumen. Di satu sisi dan sisi lainnya, Lazada harus tetap mengembangkan inovasinya ke arah bagaimana konsumen dapat lebih jauh terlibat di dalamnya sehingga inovasi tersebut tidak berhenti sampai kepada penawaran produk, tetapi kepada sisi lain dari hal tersebut seperti pola-pola segmentasi, pola kebutuhan konsumen yang utama, sehingga Lazada akan dapat jauh lebih dekat kepada konsumennya. Hal ini akan dapat memberikan dampak yang sangat besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembelian serta pembayaran di Lazada. Nah, pertama-tama kita pilih barang apa yang mau kita beli, kemudian kita klik, terus diklik lagi beli sekarang. Nah, setelah itu kita ada option pilihan warna. Kita pilih sesuai dengan warna yang kita mau. Terus kita masukin tuh beli sekarang, terus selanjutnya kita perlu memasukkan alamat, nomor telepon, sama email. Di situ juga ada pilihan pengiriman. Pilihan pengiriman itu memiliki estimasi dari 2-3 hari. Kemudian kita klik check out. Nah, di situ kita akan masuk ke metode pembayaran. Di sini kita bisa pakai metode pembayaran e-banking, BCA, tinggal konfirmasi pembayaran. Setelah itu, selesai. Selanjutnya ada program layanan Lazada. Pertama, bayar di tempat atau COD. Bayar di tempat ini merupakan layanan metode pembayaran di mana pelanggan dapat membayar barang yang dipesan kepada kurir saat mereka menerima barang pesanan mereka. Layanan bayar di tempat ini dapat dilakukan di kota-kota besar di Indonesia. Yang kedua, ada pengembalian barang dalam 14 hari. Lazada Indonesia memberikan waktu 14 hari kepada para pelanggan untuk melakukan penukaran barang atau pengembalian uang jika terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian barang pesanan. Pengembalian barang dilakukan dengan cara mengisi formulir online di website Lazada, kemudian pengembalian barang akan diproses lebih lanjut. Selanjutnya yang ketiga, gratis ongkos pengiriman. Kini Lazada Indonesia memberikan gratis ongkos pengiriman di Indonesia bagian barat dan tengah dengan minimum akumulasi pembelian sebesar Rp200.000. Yang keempat, program cicilan 0%.
Lazada menawarkan sistem cicilan dengan bunga 0% untuk berbelanja produk-produknya. Sistem cicilan ini memiliki jangka waktu cicilan selama 3 bulan dan 6 bulan untuk semua produk yang ada di Lazada dengan minimum pembelian sebesar Rp1.000.000. Bank yang telah bekerja sama dengan Lazada adalah BCA, Bank Danamon, BII, dan Standard Chartered Bank. Setiap pelanggan yang melakukan pembelian dengan menggunakan kartu kredit dari bank yang menjadi partner Lazada dapat mengikuti program ansuran ini. Yang keenam, pre-order produk. Lazada menjual beberapa produk dengan permintaan yang tinggi, bahkan sebelum produk tersebut dirilis dengan metode pre-order. Produk ini sudah terlebih dahulu populer dan ditunggu-tunggu oleh banyak pembeli di Indonesia, dan Lazada memberikan fasilitas pre-order sehingga pelanggan Lazada dapat memiliki produk ini pertama kali tanpa repot mengantri atau berebutan dengan pembeli lain. Yang terakhir, yang keenam, Mastercard Monday. Lazada memiliki program promosi mingguan bernama Mastercard Monday. Dalam program ini, setiap pelanggan yang memiliki kartu kredit Mastercard akan mendapatkan potongan harga 10% untuk pembelian jenis barang di berbagai kategori. Diskon ini hanya akan ada di hari Senin apabila melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit Mastercard dengan minimal pembelian Rp800.000. Pembelanjaan di Lazada menggunakan kartu kredit Mastercard ini juga mendapatkan cicilan dengan bunga 0%. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu